Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin teman-teman sekalian di awal pembukaan ini atau materi kita ini ada yang pada saat mendengar, oh bahasanya sholat 5 waktu. Tiba-tiba mungkin syaitan membisikkan di kuping dia atau di benak dia, sholat 5 waktu saya sudah tahu. Sebenarnya teman-teman sekalian dalam membahas ya, poin-poin berhubungan dengan masalah agama ini tidak ada kata-kata saya sudah tahu. Walaupun kita sudah tahu, dalam Islam dianjurkan untuk sering mengulang-ulangi. Bahkan seringkali terjadi ada beberapa anjuran dalam Islam yang kita akan lebih termotivasi untuk mengerjakan setelah mendengarkan berulang kali keutamaannya. Paling tidak, kalau Anda pun sudah ketahui, Anda bisa mendapatkan keutamaan majlis. Ya. Dan subhanallah ilmu syar'i ini tidak pernah diulangi di kuping seseorang, ya, kemudian terlintas di benak seseorang, ya, kemudian masuk dalam hati seseorang, kemudian dia merasa jenuh. Yang ada justru motivasi untuk mengulangi dan memperbanyak serta meningkatkan kualitas dari ibadah tersebut. Salat 5 waktu teman-teman sekalian adalah satu-satunya ibadah yang diterima oleh baginda Nabi SAW di langit. Yang lain semuanya di bumi. Mau jihad, puasa, zakat, apa saja, haji, semuanya Jibril datang turun dan menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kecuali salat, peristiwanya sangat agung. Sampai baginda Nabi SAW diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa oleh Allah Subhanahu wa taala yang dikenal dengan perjalanan Isra. Kemudian dimi'rajkan ke langit, dinaikkan ke langit hanya untuk menerima perintah 5 waktu salat. Kejadian-kejadian yang lain yang terjadi pada saat itu, murni teman-teman sekalian hanya tambahan. Tapi inti daripada kejadian Isra dan Mi'raj adalah bagaimana Nabi SAW menerima perintah 5 waktu sholat. Ini menandakan kedudukannya sangat luar biasa. Sangat tinggi sekali. Dan itu ya, poin yang harus ditanamkan di benak setiap orang di antara kita. Sehingga apapun yang dia ingin lakukan untuk memperbaiki keadaan dia, maka mulai dari sholat. Kalau sholat 5 waktu ini, Anda sudah bisa on time, tepat waktu, Anda juga sudah melakukan gerakan-gerakan, dan juga mengucapkan bacaan-bacaannya dengan benar, dengan khusyuk, maka terima berita gembira teman-teman sekalian. Apa berita gembiranya Ustaz? Anda bisa dengarkan. Di sini saya langsung bacakan dulu karena penulis mengangkat sebuah hadis, ya, yaitu sabda Nabi SAW, "Atani Jibril alaihi salam min indillahi tabaraka wa ta'ala faqal." Sesungguhnya Jibril alaihissalam satu hari pernah mendatangiku dari sisi Allah yang maha berkah dan maha tinggi, seraya berkata, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, Inna Allah Azza wa Jal yakul, sesungguhnya Allah yang maha mulia dan maha tinggi telah berfirman, Inni qad faradtu ala ummatika khamsa salawatin faman wafa bihinna ala udu'ihinna wa mawakitihinna wa ruku'ihinna wa sujudihinna kana lahu indi bihinna ahdun an udkhilahu bihinna al-jannah." Wahai Muhammad, sesungguhnya ya, Allah telah berfirman, Aku telah mewajibkan atas umatmu 5 waktu sholat. Siapa yang menjalankannya ya, atau menyempurnakannya ya, dari mulai wudunya, tepat waktunya atau waktu-waktunya, rukuknya, sujudnya, maka dengan itu ia akan memiliki janji dari aku, akan aku masukkan dia dengan sholat tadi itu ke dalam surga. Jadi ini jaminannya. Hanya menjaga sholat 5 waktu. Makanya tadi saya katakan, bermula dari sini Anda memperbaiki segala sesuatu ini. Kapan Anda menjaga sholat ini dengan baik, perhatikan di sini dikatakan, ya, wudunya mulai dari air wudu,
tidak mubadzir, wudhu yang benar, ya semua anggota tubuh yang diperintahkan tersentuh dengan air, juga tidak terjadi pembatalan setelahnya sehingga sholatnya jadi sah ya. Juga waktu-waktunya on time, tepat, dan memberikan hak ruku juga sujudnya, maka dijamin oleh Allah secara langsung untuk masuk ke dalam surga. وَمَنْ لَكِيَنِي قَدْ انْتَقَصَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَلَيْسَ لَهُ عِنْدِ أَهْدٌ إِنْ شِئْتُ عَذَّبْتُهُ وَإِنْ شِئْتُ رَحِمْتُهُ. Dan siapapun yang mengurangi hal tersebut, ya, artinya dia bertemu dengan Allah sementara tidak menyempurnakannya, maka dia tidak mempunyai jaminan di sisiku. Jika aku berkehendak, aku akan mengazabnya, dan jika aku berkehendak, aku akan merahmatinya. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis ini teman-teman sekalian kita jelaskan dulu. Ada beberapa mutiara yang sangat mahal yang perlu kita ambil dari hadis ini. Yang pertama, bagaimana malaikat Jibril alaihissalam adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah khususkan mendatangi para nabi-nabi dan rasul dan menyampaikan wahyu. Dan itu sudah kita tahu tentunya. Dan ini salah satu bentuk penyampaian wahyu. Jibril AS menyampaikan apa yang Allah amanahkan kepadanya, kepada Nabi Muhammad SAW. Pelajaran yang kedua, bagaimana keutamaan sholat 5 waktu dan itu diwajibkan atas umat Islam. Sampai Umar mengatakan radhiyallahu anhu, tidak ada Islam bagi orang yang tidak sholat. Itu patokannya. Bahkan beberapa sahabat mengatakan kami tidak melihat orang-orang yang luput dari sholat berjamaah di masjid di zaman Nabi SAW kecuali munafik. Bagi orang beriman mustahil dia meninggalkan ini. Kalau anda sudah mulai melalaikannya, menganggap remeh, lewat awal waktunya misalnya, anda menganggap tidak ada masalah. Ya, bahkan kadang-kadang sampai akhir waktu baru dikerjakan. Kalaupun dikerjakan buru-buru, sama sekali tidak memberikan hak, padahal setiap gerakan dan bacaannya bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka berarti anda sudah mulai tergelincir tanda kutip di sini menuju kepada perbuatan-perbuatan orang-orang munafik yang Allah ceritakan dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Kalau mereka mendirikan sholat maka mereka malas. Salah satu makna malas adalah menunda-nunda waktunya. Merasa ada yang lebih penting daripada sholat itu. Meeting kah, silaturahim keluarga kah, setir mobil kah, ngobrol sama teman kah, dan lain-lainnya. Ya. Maka mereka malas. Dan kalaupun mereka mengerjakan, mereka riya. Kalaupun mereka lakukan, maka mereka perindah karena manusia yang ada di sekitarnya. Dan mereka tidak berzikir kepada Allah kecuali sangat sedikit sekali. Jadi keutamaan sholat 5 waktu ini adalah sangat besar. Sebagaimana sudah kita jelaskan tadi. Ini Allah wajibkan. Pelajaran selanjutnya, yang ketiga adalah keutamaan atau hal-hal yang harus dijaga dulu dalam sholat. Wudu, waktu-waktunya, dan semua gerakannya, juga bacaannya. Kalau ini dipenuhi semuanya, wudu dengan tenang, dipastikan semua anggota tubuhnya tersentuh air, waktunya selalu tepat waktu, dan juga rukunya dengan tenang, juga sujudnya dengan tenang, maka dia akan mendapatkan jaminan surga. Dan siapa yang tidak menyempurnakan sholat ini, sengaja melalaikan wudunya, melalaikan waktunya, melalaikan gerakan dan bacaannya, menganggap remeh, maka tidak ada jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala baginya di hari kiamat, walaupun dia muslim. Kemudian pelajaran yang terakhir teman-teman sekalian kita ambil dari hadis ini dulu sementara, nanti kita masuk lebih banyak syarahnya, yaitu keyakinan ahli sunnah wal jamaah, setiap murtakabul kabir atau pelaku dosa besar tidak divonis langsung masuk ke neraka di hari kiamat nanti, tapi dikenal dengan istilah tahta masyiatillah, di bawah naungan Allah. Insya adzabah, kalau Allah mau Allah siksa, wa insya agafaralah.
Kalau Allah mau, Allah maafkan. Dan itu diambil dari potongan akhir hadis ini. وَمَنْ لَكْيَنِي قَدْ انْتَقَصَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا. Dan siapa yang bertemu denganku, kata Allah SWT, sementara dia mengurangi sesuatu dari sholat 5 waktu itu, فَلَيْسَ لَهُ عِنْدِي أَهْدٌ. Maka tidak ada jaminan di sisiku. إِنْ شِئْتُ أَذَّبْتُهُ. Kalau aku mau, aku siksa dia. وَإِنْ شِئْتُ رَحِمْتُهُ. Dan kalau aku mau, aku akan mengasihi dia.